Sering saya membaca komentar orang-orang itu yang sudah meyakini bahwa tidak mungkin Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Ubaidillah. Lalu narasi yang dibangun, ya, ini tidak pernah diucapkan Kiai Haji Imaduddin ya, karena Kiai Haji Imaduddin itu cerdas. Jadi tidak punya narasi sereceh ini. Ini dari komentator-komentatornya. Ubaidillah adalah aktor utama syahidnya Sayyidina Husain. Maksudnya itu adalah Ubaidillah bin Ziyad ya. Mana mungkin Imam Ahmad Al-Muhajir memberi putranya nama Ubaidillah. Jadi nama itu kan nama yang sudah mencetak sejarah sangat kelam gitu. Masa anaknya Ahmad Al-Muhajir, di mana Ahmad Al-Muhajir ini keturunan dari Sayyidina Husain, kok mau dipakai nama yang menjadi aktor utama atau otak intelektual kematian syahid Sayyidina Husain, kan begitu. Sebetulnya ini cacat logika ya. Yang pertama, tidak pernah ada yang bilang bahwa Ahmad Al-Muhajir itu memberikan anaknya nama Ubaidillah. Yang ada itu adalah Abdullah itu mentaskhir namanya sendiri menjadi Ubaidillah. Nah, yang kedua, dalam perdebatan nasab ini nama yang selalu disebut adalah Syaikhus Syaraf Al-Ubaidili. Mungkin mereka tidak tahu, yang komen ini tidak tahu bahwasanya leluhurnya Al-Ubaidili ini seorang syarif. Ya, sama keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain. Salah satu dari kakeknya bernama Ubaidillah. Nah, saya bacakan ya, biar kamu itu kalau membangun logika itu ada datanya, itu ada basisnya, nggak halu gitu. Coba perhatikan, ini ada kitab Lisanul Mizan ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Al-Asqalani ya, yang menceritakan tentang ulama-ulama sebelumnya. Kemudian itu ada di Juz Sabi atau Tasi ya, bebas lah terserah kamu ya. Terus kemudian ada halaman kitabnya itu 483, ada penerbitnya itu. Coba perhatikan angka 8329 yang ada angkanya itu ya. Mungkin saya salah bacanya. Muhammad bin Ali Asy-Syarif ya. Abul Hasan Al-Husaini Al-Ubaidili. Kemudian disebut An-Nasabah. Perhatikan di paragraf paling bawah ya. Wa qad dzakarahu Ibnu Asakir fi Tarikh Damasqo. Dan Al-Ubaidili ini pernah disebut atau diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Madinati Damasqo. Fasaqo nasabahu. Kemudian Ibnu Asakir itu di kitab itu menjelaskan nasabnya. Perhatikan. Faqala, maka Ibnu Asakir berkata, perhatikan ya, saya bacakan jalur-jalurnya. Ibnu Aliyin bin Al-Hasan bin Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Ibrahim bin Ali bin Ubaidillah. Perhatikan ya, bin Ubaidillah bin Al-Husain Al-Asghar bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi putra Abu Thalib itu putra Ali bin Abi Thalib namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali ya. Ali punya anak namanya Al-Husain Al-Asghar ya. Karena Husain Junior sebelumnya sudah ada Husain ya. Kemudian Husain Al-Asghar ini punya anak namanya Ubaidillah. Kamu itu kalau membangun logika kok kadang-kadang aneh-aneh, mencocok-cocokkan gitu. Jadi kadang-kadang netizen itu kan di situ nggak punya kapasitas tapi sok-sok berkomentar suka-suka itulah ya, nggak apa-apa sih, bebas aja sebetulnya, cuman aneh ya. Jangan kan yang sudah agak jauh ini loh, langsung putra dari Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin ya. Kemudian dari Ali Zainal Abidin itu punya anak lagi namanya Husain Al-Asghar. Berarti cucu dari Sayyidina Husain namanya Husain Al-Asghar. Cicitnya Sayyidina Husain aja sudah namanya Ubaidillah. Jadi Ubaidillah itu nama dari putra Al-Husain Al-Musanna, Husain kedua atau juga disebut dengan Al-Husain Al-Asghar ya. Itu kamu kok ya, karena kamu kan nggak tahu Ubaidillah itu siapa ya. Maksudnya nama Ubaidillah itu pernah dipakai sebagai nama siapa gitu, sehingga membangun narasi masa punya anak namanya Ubaidillah yang membantai leluhurnya kok dipakai nama yang bawah. Lah, jangankan yang sudah agak bawah, cicitnya aja langsung dipakai nama Ubaidillah kok. Lah iya tuh. Husain punya anak namanya Ali.
Ali punya anak lagi namanya Husain. Cucunya berarti ya. Jadi Husain pertama punya cucu namanya Husain. Husain kedua Husain Musanna. Nah, cucunya ini punya anak langsung diberi nama Ubaidillah. Dan itu yang menelurkan turunan Syekhus Syaraf Al-Ubaidili. Begitu ya, begitu. Jadi mari kita itu ya memang susah. Tahu batasan gitu loh. Ada lagi yang protes-protes. Saya kok bicara DNA, orang saya bukan pakar DNA. Ya, jawaban saya sederhana aja. Misalnya ada guru ibtidaiyah ngajar fikih. Apakah dia harus pakar fikih dulu? Baru dia boleh menjelaskan rukun wudhu itu atau fardunya itu ada 6 anak-anak. Satu niat dulu. Kemudian niat itu berbareng dengan membasuh muka. Oh, jangan bicara fikih, kamu bukan pakar fikih. Wah, repot kalau begitu. Jadi yang mau ngajarin anak-anak kecil cara sholat itu harus pakar fikih dulu. Nah, aneh kamu. Lagi pula kalau teori itu dipakai, pokoknya kalau bukan pakar DNA, jangan bicara DNA. Lah kalian itu pakar DNA bukan? Tapi malah nyuruh-nyuruh tes DNA. Jadi kalau tidak ngerti tentang DNA, tidak boleh bicara DNA. Apalagi nyuruh. Kalau nyuruh itu berarti sudah paham betul bagaimana itu DNA. Sehingga kamu sudah bertindak. Artinya kamu sudah memastikan bahwa DNA itu penting, bahwa kamu itu sudah memastikan bahwa DNA itu cara untuk memastikan nasab. Di satu sisi, kamu bukan pakar DNA. Nah, kalau sama-sama mau main panjang-panjangan akal gitu ya. Jadi kita itu ada namanya tasawur. Tasawur itu ada informasi-informasi parsial. DNA itu apa? Ya. Terus nasab itu apa? Itu namanya tasawur. Tasawur ya. Kemudian nanti ada tasdik, ada ihkam, ada kamu mau merumuskan hukum. Kamu tahu tasawur, kamu tahu secara tasawurnya DNA itu apa, nasab itu apa, kamu tahu hukumnya, kaitannya apa, lalu kamu memutuskan, oh berarti harus tes DNA. Untuk kamu harus sampai kepada boleh menghukumi harus tes DNA, kamu paham dulu DNA itu apa, bagaimana nasab itu ditetapkan. Bukan hanya pakar DNA tapi juga harus pakar nasab. Jadi semuanya harus kalau sudah mau kepada kesimpulan. Kamu kan sudah nyuruh-nyuruh, berarti kamu sudah harus paham kedua-duanya. Begitu kalau kita mau berpikir warasnya. Sudah sejak awal saya jelaskan, ini bukan perdebatan 1 tambah 1 2, di mana kamu akan langsung paham dan kamu boleh pede mengambilkan kesimpulan. Oh itu salah kok 3, 1 tambah 1 kok. Ini bukan masalah sesimpel itu. Ini rumit, panjang. Butuh kamu itu waktu untuk berani atau bisa bertanggung jawab memilih kamu ikut siapa. Nah, kalau cuma modalnya kamu nyimak konten YouTube, tidak bisa mentelaah kitabnya secara langsung, kamu tidak mencari tahu dari sumber yang lain, jangan ngegas. Apalagi yang memunculkan narasi-narasi seperti yang di atas tadi itu, yang lucu, bukan cuma lucu, kalau itu ya dungu juga, bikin halu gitu. Nama Ubaidillah ini nama orang yang membantai, masa keturunannya mau dikasih nama Ubaidillah? Lah pak, jangankan yang sudah agak lama, langsung cicitnya aja sudah kasih nama Ubaidillah. Atau kamu tidak percaya juga bukan Ubaidillah itu? Wah sudah ya, sudah kalau begitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu akan terlihat sekali bodohnya kalau mengedepankan perasaannya, mengedepankan hawa nafsunya, bukan kapasitasnya, bukan akalnya, bukan cara berpikirnya. Memang sulit kita tuh untuk bisa adil gitu. Kalau sudah ada kebencian, oh sudah, itu sudah ada falsafahnya. Wa ainur ridho an kulli sukhtin kalilatun. Kama anna aina sukhti tubdi atau tabdi al-masawiyah ya. Silakan kamu baca yang mana ya. Jadi kalau sudah suka itu apapun jadi benar gitu. Walaupun logika seperti yang tadi itu, mungkin kamu tidak akan menyatakan itu logika yang salah. Padahal ya bukan logika, disebut logika aja sudah aneh sebetulnya. Tapi karena sudah sepakat, oh dianggap benar. Sebaliknya kalau sudah ditolak apapun ya, tampilannya buruk saja. Ainus sukhti sudah. Jadi al-masawiyah saja yang semuanya buruk walaupun masuk akal. Hatta jangan-jangan walaupun ada yang 1 tambah 1 2 karena yang bilang itu berselisih dengan kamu mau tolak juga. Oh enggak, 1 tambah 1 3 kok. Nah, gila kalau begitu ya.